Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang kelompok 2 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Sultan Fatur Rahman sebagai observer dan Bapak Supriyatna sebagai coach dan Pak Hanif sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Supriyatna. Selamat pagi Pak Sultan. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Jadi gini Pak, sebelum dengar-dengar Bapak mau ada coaching ya? Oh iya betul, nanti ada coaching dengan Pak Hanif. Pak Hanif, oke. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak, boleh ya? Boleh. Jadi tujuan nanti coaching ini apa sih Pak tujuannya? Sebetulnya kita ingin mencari sebuah solusi ya, solusi yang memang di dalamnya ada win-win solution ya. Ada maksudnya kita tidak begitu kita mencari bersama-sama mencari solusi dari sebuah masalah yang Pak Hanif hadapi. Oke baik. Jadi bagaimana apa nanti rubrik yang akan digunakan pada coaching nanti? Rubrik penilaian kita dari coaching itu kita menggunakan rubrik penilaian delta ya, yang di dalamnya itu ada tujuannya, ada indikatornya, terus ada apa tuh namanya ya, rencana aksi dan juga tablonya. Oke baik. Dan kompetensi apa sih nanti yang dikembangkan pada proses coaching nanti? Sebenarnya saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya, berdasarkan apa yang memang disampaikan oleh coach itu sendiri. Oke baik. Dan yang terakhir ini Pak, indikator apa saja nanti? Indikator pencapaian yang akan dilakukan pada proses coaching nanti? Indikator yang saya ambil adalah bagaimana kita menemukan kata kunci yang memang akan membuat kita dapat memahami dan mengetahui solusi dari permasalahan tadi. Baik Pak, semoga nanti proses coaching ini berjalan sesuai harapan. Ya, amin. Tentunya itu Pak mendapatkan solusi dari coaching itu sendiri. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Silakan teman. Ya, halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini masih pagi gitu ya, masih fresh gitu pagi hari ini. Gimana Pak Hanif? Pak yang bisa saya bantu nih pagi hari ini? Kebetulan saya ada sedikit masalah Pak. Ada masalah, oke, mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Semoga bisa terselesaikan Pak ya. Amin. Saya begini nih Pak, jadi saya kan wali kelas 7 nih. Kebetulan di SMP saya ada 4 rombel nih, kelas 7A, B, C, D. Kebetulan saya wali kelas 7D. Nah, ada salah satu siswa nih yang dari Januari sampai Februari akhir nih nggak masuk gitu tuh, apa gitu tuh permasalahannya. Iya. Selain itu ada permasalahan yang lain ya Pak? Nah, permasalahan yang lain saya perhatikan sudah dari orang tuanya Pak. Dari orang tuanya kebetulan anaknya ada 8 gitu Pak. Jadi banyak siswa anaknya itu ya? Anak iya, jadi nggak terkontrol kayaknya dari 8 siswa ini. Ya, oke. Dari situ apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Ya, pertama saya sudah lakukan visit Pak. Karena saya sebagai wali kelas sudah ke rumahnya nih. Kebetulan dari sekolah ke rumahnya ini beda kecamatan Pak. Dari saya di kecamatan Keragilan, siswa saya mah di kecamatan Lebakwangi gitu Pak. Jaraknya kurang lebih 7 kilo lah dari sekolah ya. Saya sudah pernah ke rumahnya, kondisinya tidak sakit Pak anak ini. Iya, betul. Jadi anak tidak sakit, kondisinya memang dari SD-nya begitu Pak kata orang tuanya ini. Jadi kalau setelah libur semesteran masuk lagi udah mulai malas nih anak nih, begitu Pak. Apakah nanti Bapak sudah waktu itu sudah mengidentifikasi terhadap lingkungannya Pak? Nah, saya udah identifikasi, kebetulan lingkungan situ banyak sih Pak anak yang orang tuanya ke arah tapi rajin gitu. Nah, kalau yang anak tersebut yang jarang masuk yang saya datang ini anak kiai Pak padahal. Iya. Makanya sore malam ngaji nih anak. Tapi kalau udah pagi susah bangun anak nih. Iya. Jadi anak nih
Terpolanya malam baca Quran, terus ngaji, bahkan pagi tuh sholat subuh apa berangkat sekolah belum bangun nih. Jadi sekolah kan masuk jam 7.30 nih Pak. Iya, Gitu, ya. Nah selain itu Bapak, tadi kan Bapak sudah melakukan home visit Pak. Iya. Nah, apa sih sebetulnya yang akan Bapak rencanakan sesudah melakukan home visit ini Pak? Ya, saya udah home visit sebulan kemarin Pak. Jadi bulan ya. Rencana selanjutnya mungkin saya kerjasama sama yang paling dominan di keluarganya Pak. Ya paling enggak bapaknya lah, karena kadang sama ibunya mah itu Pak kurang begitu takut lah, kadang lah omongan diabaikan gitu. Yang kedua dengan guru BP Pak, guru BPPK ya. Kebetulan di sekolah kami ada guru BPPK gitu. Mungkin kemungkinan dipanggil lah anak tersebut gitu Pak. Sebagai bagian daripada pertanggungjawaban Bapak di sana, artinya bahwa tadi kan sudah Bapak melibatkan ya Pak ya, melibatkan orang tuanya dan hari ini ayahnya ya, selain melibatkan guru BPPK juga, adakah pihak lain yang akan Bapak libatkan di dalamnya? Oh iya. Selain daripada yang tiga ya? Iya. Mungkin saya kembalikan lagi, kan di sekolah saya pakai masih kurikulum merdeka Pak. Jadi ada 11 guru makro. Iya. Selain saya sendiri, nanti paling koordinasi dengan ke-11 guru tersebut Pak. Iya. Gimana nih mencari solusi bareng-bareng begitu Pak. Karena kan memang ada guru yang mengacu kepada pengetahuannya, akhlaknya. Itu kan ada guru PABP ya. Iya, betul. Jadi kan budi pekerti Pak sekarang. Mungkin itu Pak dari kerjasamanya. Nah, rencana yang akan Bapak lakukan sudah home visit ini apa nih Pak? Ya, rencananya saya sudah home visit, sudah panggil orang tuanya, dan nanti paling di pembagian UTS Pak. Minimal anak ini hadir pas UTS gitu. Ya paling melibatkan guru BP, terus saya sendiri mau home visit lagi Pak. Yang kedua nih mungkin gitu. Istilahnya ada pencatatan BP itu seperti apa dan pencatatannya gitu. Iya. Kalau untuk di guru mata pelajaran, menurut Bapak kira-kira keterlibatannya di mana nih Pak? Ya mungkin akan saya kebetulan ada salah satu guru yang dekat rumahnya gitu Pak. Ada guru yang dekat rumah. Ya mungkin saya koordinasi lebih intens lah. Gimana nih kondisi anak sampai nggak masuk sampai sekarang begitu Pak. Bagus, ini sudah merupakan solusi yang terbaik menurut saya. Jadi tadi Bapak sudah bagaimana melakukan visi, terus selanjutnya melibatkan guru-guru yang sekiranya akan menggugah yang mengedukasi anak tersebut. Tentu juga di dalamnya juga Bapak ikut bertanggung jawab bagaimana atas perubahan anak ini, itu kan. Meskipun memang kalau kita lihat perubahan ini tergantung daripada sebenarnya bagaimana kita mengubah anak tersebut. Nah, bagaimana Bapak sesudah ini bentuk laporannya ini kira-kira Bapak akan disampaikan kemana nih Pak ini laporan ini gitu kan, perubahan anak ini menurut Bapak akan disampaikan ke siapa nih Pak, sehingga itu menjadi satu pertanggungjawaban yang memang bisa dibuktikan secara otentik Pak gitu kan. Ya pertama kan karena di sekolah ada pimpinan Pak, terutama saya sampaikan ke kepala sekolah tentunya, karena di sekolah ada pimpinan. Terus yang kedua saya sebagai wali kelas mungkin di akhir UAS ini kan ada itu Pak, ada raport ya. Mungkin saya sampaikan ke orang tuanya, karena yang pengambilan raport ini dari orang tua Pak. Orang tua. Iya. Pelibatan orang tua. Ya. Oke. Mungkin itu Pak. Itu saja ya Pak ya. Iya. Baik. Sudah cukup bagus ini Pak yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan nanti kira-kira Bapak akan melaporkan ini kapan nih Pak? Ya mungkin dalam akhir bulan ini Pak. Bulan ini ya. Karena kebetulan pembagian UTS-nya dalam akhir bulan ini sehingga indikator ini memang kelihatan ya. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang memang Bapak rencanakan ini nih bisa menjadi sesuatu yang dapat diwujudkan Pak. Karena memang sebaik-baik rencana adalah rencana yang bisa diwujudkan. Iya, ya. Mudah-mudahan Bapak punya komitmen untuk mewujudkan itu. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak nih sesudah Bapak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini Pak? Ya perasaan saya agak sedikit lega Pak, karena keluh kesah saya terus permasalahan saya sudah mengutarakan ke Pak Supriyatna. Ya mungkin ada sedikit pencerahan lah, solusi gitu Pak.
Ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua dan juga ajang belajar buat saya Pak. Oh, sama saya Ajang belum. belajar buat saya untuk seperti apa nanti ketika saya menghadapi hal yang sama, gitu kan. Dari Bapak ini sudah ada solusi nih, mudah-mudahan ini jadi pengalaman juga. Iya Bapak. Makasih banyak nih Pak ya, atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Pak, inilah adanya teman, Yeah. ya teman kita saling berbagi, saling curhat, berbagi pengalaman, berbagi solusi sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk siswa kita. Oke. Makasih Pak. Iya. Selamat pagi Pak ya. Pagi ya. Baik nih Pak. Ya. Pak Supriyatna tadi sudah melakukan coaching bersama Betul. Pak Hanif ya. Jadi izinkan saya Pak untuk coba menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer ini. Yang pertama, apakah tujuan yang sudah disepakati di awal sudah tercapai dari proses percakapan tadi? Baik. Sebetulnya kan tadi tujuan awal kita adalah mencari solusi bersama ya Pak ya. Solusi yang memang sama-sama menyenangkan bagi semua pihak, terutama memang bagaimana kita memecahkan masalah berkaitan dengan siswa Pak Hanif tadi Pak. Yang memang ini jarang masuk. Dan memang tadi kalau saya lihat dari apa yang sudah dikerjakan dan diobrolkan dengan Pak Hanif melalui metode coaching ini, saya sudah tercapai nih Pak. Artinya bahwa Pak Hanif sendiri sudah bisa menyampaikan pikiran-pikirannya, solusi-solusinya berkaitan dengan permasalahan tadi. Oke baik Pak. Jadi Bapak ya sesuai dengan saya Pak ya, pengamatan saya. Tadi saya sudah mengamati, sudah sesuai Pak apa yang diharapkan di awal dan adanya kemitraan Pak. Betul. Yang Jadi sudah ada rasa keluargaan, kemitraan, ini yang terpenting juga. Dan yang kedua, proses percakapan ini memang sudah sesuai alur cerita. Mulai dari tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, sampai tanggung jawab itu sudah ada di alur cerita ini. Dan yang ketiga, apakah kompetensi yang diharapkan Bapak terkait kesepakatan di awal kita sudah tercapai belum Pak? Baik, tadi memang ada beberapa percakapan yang memang menurut saya ada beberapa yang tidak terfikirkan oleh coach ini. Salah satunya misalnya bagaimana pelibatan lingkungan. Nah ini sengaja dipertanyakan Pak, karena tadi pelibatan lingkungan ini tidak ada nih dari coach ini. Coba saya dorong nih dengan bagaimana saya menanyakan keterlibatan lingkungan siswa itu sendiri. Selanjutnya bagaimana pelibatan dari guru yang lain. Hal ini coba saya perdalam. Kenapa? Karena memang tidak hanya wali kelas mungkin, tidak hanya juga guru BP, tapi pelibatan daripada guru-guru ini juga memang harus terlihat jelas di dalamnya. Sehingga kemitraan ini bukan hanya kemitraan yang ada antara wali kelas, guru BP, orang tua juga, tapi bagaimana di dalam proses pembelajaran ini supaya pembelajaran ini menyenangkan bagi siswa. Oke, baik. Jadi di sini Bapak sudah menyampaikan ya. Jadi sebenarnya sudah ada di sini pertanyaan berbobot. Tapi nanti ketika nanti ada coaching selanjutnya, bagaimana nanti seorang coach bisa memberdayakan seorang coach ini. Ya, betul. Jadi bisa memberdayakan solusi yang diutarakan oleh coach ini kita angkat. Ya, betul. Seperti itu ya. Dan selanjutnya tadi Pak Supriyatna sebagai coach sudah menemukan kata kunci. Ya. Apa yang disampaikan oleh coach tadi terkait saran yang diberikan oleh seorang coach juga itu kan karena memang lihat percakapan yang kurang lebih dalam ya, sudah mulai mendalami, makanya tadi seorang coach memberikan pengalamannya melalui pertanyaan berbobot seperti itu. Dan apapun tadi yang sudah disampaikan oleh seorang coach, yang di sini Pak Hanif sebagai coach sudah Bapak coba dorong dan Bapak juga sudah menemukan kata kunci. Setiap disampaikan oleh Pak Hanif, keluh kesahnya sudah disampaikan dan Bapak sudah menangkapnya dengan betul. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti setiap coaching yang dilakukan bisa berjalan lebih efektif dan lebih bisa efisien. Terima kasih Pak. Ya, semoga nanti juga
kita bisa melakukan kemitraan lebih jauh lagi. Terpenting bahwa bagaimana ya kita di coach ini mampu untuk mendorong ketika memang kita coba gali ternyata belum keluar juga di masalah ini. Problemnya ini belum keluar ya. Secara utuh. Baik, kita Pak. coba ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Terima kasih Pak. Semangat tetap semangat terus. Baik, demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang bisa saya dan kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai acuan dan proses refleksi bagi kami dan teman-teman untuk jadi acuannya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan, dan inilah kekurangan kami dan kelebihan kami hanya seseorang yang bisa melabel kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.